Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik bioma daratan dan perairan. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih mendalam, kita harus memahami apa sih sebenarnya bioma itu. Nah, bioma merupakan ekosistem besar dengan daerah yang luas, terdiri dari flora dan fauna yang khas. Nah, bioma itu sendiri merupakan ekosistem yang terbentuk karena perbedaan letak geografis dan astronomis. Pada dasarnya, bioma terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai atau dekomposer yang di dalamnya terjadi siklus yang diawali dari tumbuhan. Nah, ada pun pengertian bioma yang lain, yaitu kumpulan kehidupan organisme yang mencapai klimaks dalam suatu wilayah di permukaan bumi ini. Nah, bioma biasanya terbentuk karena pengaruh iklim suatu tempat. Umumnya terjadi sebagai akibat dari perbedaan intensitas cahaya yang diakibatkan oleh perbedaan letak geografis dan faktor ketinggian. Ciri-ciri utama dari bioma itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, terbentuknya interaksi unsur-unsur lingkungan, yaitu air, iklim, tanah, dan organisme yang hidup di suatu daerah tersebut. Nah, yang kedua, bioma ini merupakan komunitas klimak, yaitu kumpulan macam-macam populasi. Sebagai penanda daerah tersebut terdapat suatu vegetasi utama yang mendominasi. Dan selanjutnya yang ketiga, komunitas yang cukup stabil, kecuali di suatu kejadian yang mengganggu dalam kestabilan komunitas. Dan yang keempat itu dapat dikenali dengan melihat dominasi vegetasinya. Dan yang terakhir yaitu penamaan bioma yang umumnya didasarkan pada dominasi vegetasinya. Baiklah, selanjutnya adalah fungsi bioma. Nah, fungsi bioma itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama memudahkan melaksanakan penataan suatu populasi. Terus yang kedua itu mempermudah mengelompokkan hewan serta tumbuhan yang baru ditemukan. Yang ketiga itu bisa mengetahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidupnya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terus yang terakhir itu membuat mudah pelaksanaan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan. Ada dua jenis kategori utama dari bioma, yaitu bioma darat yang biasanya ditentukan oleh jenis vegetasi yang hadir. Nah, faktor utama iklim yang berkontribusi terhadap jenis vegetasi di bioma ini adalah temperatur dan curah hujan. Nah, selanjutnya bioma air. Bioma air ini ditentukan oleh jenis air yang dikandungnya. Nah, ada banyak sistem klasifikasi yang berbeda digunakan untuk menentukan bioma. Masing-masing menghasilkan jumlah yang berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa bioma utama saja, yaitu pada bioma daratan saya hanya membahas 9 jenis bioma, dan pada bioma perairan saya hanya membahas 4 jenis bioma perairan saja. Jenis bioma daratan. Nah, jenis-jenis bioma daratan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah bioma tundra. Nah, di mana bioma ini terletak di kawasan lingkungan kutub utara sehingga iklimnya adalah iklim kutub. Istilah tundra berarti daratan tanpa pohon. Nah, vegetasinya didominasi oleh lumut dan lumut kerat. Nah, selanjutnya vegetasi lainnya adalah rumput-rumputan dan sedikit tumbuhan berbunga yang berukuran kecil. Nah, ciri-ciri dari bioma tundra ini yang pertama itu mendapatkan sedikit energi radiasi matahari. Nah, musim dingin sangat panjang, dapat berlangsung selama 9 bulan dengan suasana gelap. Terus yang kedua itu musim panasnya berlangsung selama 3 bulan saja. Nah, pada masa inilah vegetasi mengalami pertumbuhan mirip dengan vegetasi gurun. Nah, yang ketiga itu tumbuhannya berupa semak. Yang selanjutnya yang keempat didominasi oleh lumut kerak dan lumut daun.
Yang selanjutnya yang terakhir yaitu tumbuhan semusim biasanya berwarna mencolok dan masa pertumbuhannya pendek 30 sampai 120 hari per tahun. Nah, contoh tumbuhan dari bioma tundra ini yaitu alpen. Yang kedua adalah bioma gurun. Nah, bioma gurun dan setengah gurun banyak ditemukan di Amerika Utara, Afrika Utara, Australia, dan Asia Barat. Nah, ciri-ciri dari bioma gurun ini yaitu pertama, curah hujannya sangat rendah, kurang lebih 25 cm per tahun. Nah, kecepatan penguapan airnya lebih cepat dari presipitasi. Nah, selanjutnya itu kelembapan udara sangat rendah. Selanjutnya, perbedaan suhu siang dan hari dengan malam harinya itu sangat tinggi, yaitu pada siang harinya itu dapat mencapai 45 derajat Celcius, sedangkan pada malam harinya itu dapat turun hingga sampai 0 derajat Celcius. Nah, yang terakhir yaitu tanahnya sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. Nah, contoh flora pada bioma gurun itu yaitu tanaman kaktus dan pohon kurma. Ketiga adalah hutan gugur. Nah, ciri khas bioma hutan gugur adalah tumbuhannya sewaktu musim dingin, daun-daunnya itu meranggas atau berguguran. Nah, bioma ini dapat dijumpai di Amerika Serikat, Eropa Barat, Asia Timur, dan Chili. Pada saat musim dingin, tumbuhannya itu gundul atau berguguran dan tidak melakukan kegiatan fotosintesis. Beberapa jenis hewan juga melakukan hibernasi atau tidur pada musim dingin. Terus menjelang musim panas, suhu menjadi naik dan salju pun mencair. Nah, tumbuhan mulai berdaun kembali atau bersemi, sehingga disebut dengan musim semi. Nah, kemudian ciri-ciri dari hutan gugur ini yaitu yang pertama mempunyai 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi. Nah, yang kedua itu keanekaragaman jenis tumbuhan lebih rendah daripada bioma hutan tropis. Yang selanjutnya itu yang ketiga, curah hujan merata sepanjang tahun 75 sampai 10 cm per tahun. Nah, tumbuhannya tidak sebanyak di hutan tropis. Yang selanjutnya itu temperaturnya itu 22 derajat Celcius sampai 17 derajat Celcius. Selanjutnya tumbuhannya berdaun lebar. Nah, kemudian yang terakhir itu contoh-contoh dari bioma hutan gugur ini yaitu untuk floranya yaitu pohon oak, pohon momiji, dan pohon sugar maple. Keempat adalah hutan taiga. Nah, bioma ini kebanyakan terdapat di daerah antara subtropika dengan daerah kutub, seperti di daerah Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Nah, ciri-ciri hutan taiga itu yang pertama, perbedaan antara suhu musim panas dan musim dinginnya itu cukup tinggi. Pada musim panas suhu tingginya itu berlangsung panjang. Nah, sedangkan pada musim dinginnya suhu sangat rendah berlangsung pendek. Nah, pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas yang berlangsung antara 3 sampai 6 bulan. Terus yang kedua itu flora khasnya adalah pohon berdaun jarum atau pohon konifer. Contoh pohon konifer ini adalah Pinus berkusli atau pinus. Keragaman tumbuhan di bioma taiga ini rendah, vegetasinya nyaris seragam, dominan pohon-pohon konifer karena nyaris seragam. Nah, hutannya ini disebut hutan homogen karena tumbuhan hijaunya sepanjang tahun meskipun dalam musim dingin dengan suhu sangat rendah. Terus yang ketiga yaitu fauna yang terdapat di daerah ini adalah beruang hitam, ajak, beruang, serigala, dan burung-burung yang berimigrasi ke daerah tropis bila musim dingin tiba.
Beberapa jenis hewan seperti tupai dan mamalia kecil lainnya mampu berhibernasi pada masa musim dingin. Yang terakhir itu yang keempat itu banyak terdapat di daerah subtropis dan daerah kutub utara. Suhu di daerahnya sekitar minus 12 derajat Celcius sampai minus 0 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya itu curah hujannya itu sangat bisa dibilang sangat tinggi, yaitu sangat rendah, yaitu 400 sampai 750 mm sehingga setiap pertahunnya. Contoh dari hutan taiga ini yaitu pohon konifer. Selanjutnya yang kelima adalah hutan bakau. Hutan bakau atau mangrove banyak ditemukan di sepanjang pantai yang landai di daerah tropik dan subtropik. Tumbuhan yang dominan adalah pohon bakau atau bahasa latinnya itu Rhizophora sp. Sehingga nama lainnya adalah hutan bakau. Selain pohon bakau ditemukan pula pohon kayu api atau Avicennia dan pohon bungam atau Bruguiera. Ciri-ciri dari hutan bakau itu pertama, kadar garam airnya dan tanahnya tinggi. Yang kedua, kadar oksigen air dan tanahnya rendah. Nah, yang selanjutnya itu saat air pasang lingkungannya banjir, saat air surut lingkungannya becek dan berlumpur. Nah, contoh flora pada bioma hutan bakau ini adalah bogem dan keenam adalah bioma hutan lumut. Nah, hutan lumut banyak ditemukan di lereng gunung atau pegunungan yang terletak pada ketinggian di atas batas kondensasi uap air. Disebut hutan lumut karena vegetasi yang dominan adalah tumbuhan lumut. Lumut yang tumbuh tidak hanya di permukaan tanah dan bebatuan, tetapi mereka pun menutupi batang-batang pohon kayu. Nah, jadi pada hutan lumut yang tumbuh tidak hanya lumut saja, melainkan hutan yang banyak pepohonannya yang tertutupi oleh lumut. Sepanjang hari hampir selalu hujan karena kelembapan yang tinggi dan suhu rendah menyebabkan timbulnya embun terus-menerus. Nah, ciri-ciri dari hutan lumut ini yaitu yang pertama, banyak ditemukan di lereng pegunungan. Yang kedua, pohon yang besar ditutupi oleh lumut. Terus yang ketiga adalah hujan sepanjang hari. Yang keempat yaitu suhu rendah. Nah, contoh flora khas bioma hutan lumut yaitu jamur. Selanjutnya yang ketujuh adalah padang rumput. Nah, bioma padang rumput membentang mulai dari daerah tropis sampai dengan daerah beriklim sedang seperti Hungaria, Rusia Selatan, Asia Tengah, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, ciri-ciri dari bioma padang rumput ini yang pertama, curah hujan antara 25 sampai 50 cm per tahun. Di beberapa daerah padang rumput curah hujannya dapat mencapai 100 cm per tahun. Nah, curah hujan yang relatif rendah turun secara tidak teratur. Yang selanjutnya, turunnya hujan yang tidak teratur tersebut menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuhan-tumbuhan sukar mengambil air. Yang selanjutnya itu tersebar di daerah tropis sampai dengan di musim panas itu suhunya 9 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua itu di musim dingin suhunya 12 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga itu di curah hujan yang tidak teratur 200 sampai 100 mm per tahun. Yang keempat itu porositas tanahnya rendah. Yang ciri selanjutnya itu tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan daerah dengan
porositas dan drainasenya kurang baik adalah rumput. Meskipun ada pula tumbuhan lain yang hidup selain rumput, tetapi karena mereka merupakan vegetasi yang dominan maka disebut padang rumput. Contohnya itu pada savana, itu padang rumput tropis yang ditumbuhi pohon-pohon kecil jenis xerophyt yang tersebar berjauhan. Yang kedua, disebut savana murni bila pohon-pohon yang menyusunnya hanya terdiri atas satu jenis tumbuhan saja. Yang ketiga, disebut savana campuran karena bila pohon-pohon penyusunannya terdiri dari campuran jenis-jenis pohon. Yang kedelapan adalah bioma hutan tropis. Nah, bioma hutan tropis ini merupakan bioma yang memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi, meliputi daerah aliran sungai Amazon sampai Orinoco, Amerika Tengah, sebagian besar daerah Asia Tenggara dan Papua Nugini, dan lembah Kongo di Afrika. Nah, ciri-ciri dari hutan tropis ini yaitu pertama, curah hujannya tinggi, merata sepanjang tahun, yaitu antara 200 sampai 225 cm per tahun. Nah, yang kedua itu matahari bersinar sepanjang tahun. Dan kemudian yang ketiga itu dari satu ke bulan yang lainnya perubahan suhunya relatif kecil. Dan kemudian yang keempat adalah di bawah kanopi atau tudung pohon, nah gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam hari. Selanjutnya yang kelima adalah terletak di 23/2 lintang utara sampai 23/2 lintang selatan. Yang selanjutnya yang keenam adalah tingkat kelembapannya sangat tinggi. Yang selanjutnya itu jenis pohonnya heterogen. Yang kemudian yang kedelapan adalah pohon-pohon utamanya mencapai 20-40 meter. Cabangnya berdaun lebat dan rapat. Nah, kemudian sehingga membentuk tudung yang disebut kanopi. Dan selanjutnya yang kesembilan itu dasar hutannya sangat gelap. Temperaturnya berkisar 25 derajat Celcius. Yang selanjutnya tumbuhan khas yang dijumpai adalah liana dan epifit. Nah, yang terakhir itu terdapat iklim mikro. Nah, flora khasnya yang terdapat di bioma hutan tropis ini adalah pohon-pohon yang sangat tinggi yang mencapai 20-40 meter dengan cabang-cabang berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung atau kanopi. Nah, floranya yaitu rotan, bunga anggrek, dan tanaman sarang burung. Baiklah, yang kesembilan adalah bioma hutan musim. Nah, ciri-ciri dari bioma hutan musim ini yaitu yang pertama, pohon-pohonnya tahan dari kekeringan. Terus yang kedua itu termasuk tumbuhan tropofit, artinya mampu beradaptasi terhadap keadaan kering dan keadaan basah pada saat musim kemarau atau kering. Terus yang ketiga adalah daunnya meranggas, sebaliknya saat musim hujan daunnya melebat. Baiklah, mungkin itulah tadi penjelasan dari ke-9 jenis bioma pada daratan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis bioma yang ada, jenis-jenis bioma yang terdapat pada perairan. Yang pertama adalah bioma air tawar. Nah, hanya sebagian kecil air bumi adalah air tawar. Sebagian besar dapat ditemukan di sungai, danau, dan lahan basah. Sungai dan anak sungai kecil memiliki air yang mengalir dalam satu arah. Air biasanya dingin dekat sumber atau awal sungai. Air cenderung hangat karena dapat lebih dekat ke arah sungai atau mulut sungainya. Nah, danau atau kolam masih termasuk perairan. Nah, rawa memiliki air permanen dan banyak tanaman air. Beberapa tanaman lahan basah yang termasuk tanaman rawa adalah lili air. Yang kedua adalah bioma samudra. Nah, samudra adalah
badan laut basah air yang mengandung air asin. Zona pasang surut adalah daerah antara daratan dan lautan. Bagian itu terkena saat air surut. Nah, sementara itu ditutupi dengan air pada saat pasang. Nah, zona pelagik adalah air terbuka yang jauh dari pantai. Hal ini biasanya jauh lebih dingin daripada zona pasang surut. Yang ketiga adalah bioma terumbu karang. Nah, terumbu karang dapat ditemukan di dekat pantai. Airnya yang cenderung bening dan kurang nutrisi. Terumbu karang memberikan perlindungan dan makanan untuk hewan lain, termasuk ikan, kura-kura laut, binatang laut, dan berbagai invertebrata lainnya. Keempat adalah bioma Australia. Nah, bioma ini merupakan terletak di muara, ya, di mana muara itu adalah tempat di mana air tawar dan air asin bercampur. Hal ini terjadi di mana sungai bertemu dengan laut. Nah, air di muara memiliki lebih banyak garam dibandingkan air tawar, tetapi air garamnya lebih kurang dari laut. Nah, dan itu disebut dengan air payau. Hewan yang hidup di muara sungai seperti burung, pantai, dan kepiting, nah harus mampu mentolerir air yang tercampur ini. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.